Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad khairil bariyat wa qudwatil qadat wa ala alihi wa sahbihi al-anjamiz zahirat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbihi wal ali. Amma ba'd, yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatidz, wa nakhussu bidzikr beliau Bapak Kiai Haji Khairul Huda dan juga beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Bilal dan juga pengurus untuk takmir daripada Masjid Baitur Rahim Bapak Kiai Tahir Fanani dan seluruh para kiai, para asatidz yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau semua. Kami hanya bisa berharap semoga para kiai yang hadir di malam hari ini Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan Allah kabulkan hajat-hajatnya di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan juga kami hormati seluruh daripada pengurus Nahdlatul Ulama Kecamatan Sumber Gempol dan juga pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Desa Rancang, dan juga yang kami hormati Bapak Kepala Desa Pak Haji Rofi'i dan segenap para pengurus daripada masjid dan panitia di malam hari ini, yang kami juga hanya bisa berharap kepada Allah semoga semua yang berjuang untuk majelis di malam hari ini, yang hadir baik kaum muslimin muslimat dan yang membantu terselenggaranya acara di malam hari ini, Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan Allah kabulkan hajat-hajatnya di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala para hadirin yang di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk di salah satu rumah Allah, duduk di salah satu tempat yang insya Allah tidak pernah kosong daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan di saat kita kedatangan tamu di rumah tempat tinggal kita sebagai seorang muslim dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk memuliakan tamu-tamunya. Sebagaimana di saat mungkin saya datang ke desa Rancang ini mungkin dalam keadaan haus, kemudian saya mengetok pintu rumah panjenengan, saya minta kepada panjenengan air, kira-kira apa yang akan jenengan berikan kepada saya? Kalau kula niki namu datang ke panjenengan Bapak Ibu mengeluh haus, karena mungkin saya dari Karangrejo jalan kaki ke Trenceng misalnya, siang hari panas luar biasa, kemudian bertamu ke rumah jenengan berharap jenengan suguhi air. Saya minta kepada panjenengan, Pak, saya datang dari Karangrejo kehausan, bolehkah saya minta segelas air? Kira-kira apakah yang bakal jenengan berikan kepada saya? Maka jenengan akan berikan apa? Air, karena saya mintanya air. Kenapa saya minta air? Karena saya haus. Sehingga jenengan sebagai sahibul bait, pemilik daripada rumah, kedatangan tamu, jenengan muliakan tamunya dengan jenengan berikan apa yang tamu itu harapkan, apa yang tamu itu inginkan. Jika jenengan suguhi saya air, bahkan mungkin karena jenengan tahu saya haus, ditambah airnya dengan es batu lagi, dikasih warna lagi, merah.
bukan pewarna tapi sirup maksudnya. Diberikan kepada saya yang haus, saya minum, sehingga haus saya ini hilang. Maka para hadirin, begitulah kita di saat kita bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita yang berkumpul di sini, kita punya kebutuhan yang berbeda-beda. Kalau panjenengan ada hajat yang beda-beda. Ada yang hajatnya kepingin dilancarkan rezeki, ada yang hajatnya kepingin diberikan oleh Allah kesehatan, ada yang hajatnya kepingin disukseskan segala urusannya. Maka di saat kita bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini, sama dengan kita berharap kepada Allah, ya Rabb, saya bertamu ke rumahmu, maka suguhi saya dengan apa yang saya butuhkan, ya Allah. Maka semoga dengan kita berkumpul di salah satu rumah Allah, kita keluar daripada masjid ini nanti, semua hajat kita telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat hafizakumullah. Masyaallah. Tidak ada orang itu yang apes terus sudah ada. Sama, tidak ada juga orang yang selalu beruntung terus sudah ada. Semuanya sebagaimana diibaratkan oleh orang-orang di sekitar kita, hidup ini seperti roda berputar. Kadang kita lagi bahagia di atas, kadang kita di bawah diinjak. Nah, sehingga jangan pernah putus asa dengan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan, karena hakikatnya memang dunia ini sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Sehingga guru kami beliau Habib Hasan bin Ahmad Bahar selalu mengatakan, siapa yang capek di dunia pasti dia akan istirahat nanti di akhirat. Siapa yang capek di dunia, capek dengan apa? Capek dengan ibadah, capek disakiti, capek terus dalam keadaan bersabar ketika dapat masalah, maka orang-orang yang semacam ini pasti nanti akan bahagia di dunia. Tapi sebaliknya, siapa yang istirahat di dunia, nanti dia akan capek di akhirat. Sholat males, ibadah males, ada rezeki banyak, foya-foya, istirahat enak-enakan di dunia ini, nanti pasti akan capek di akhirat. Kemudian terkait dengan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu terjadi dengan waktu yang singkat, yang sampai dikatakan oleh sebagian para ulama, dari berangkatnya Nabi sampai Nabi kembali ke rumahnya, tempat duduk Nabi atau tempat berbaringnya Nabi itu masih dalam keadaan hangat. Dan ini masih ada istilah di antara para ulama. Ada yang mengatakan Nabi itu berangkat dari Masjidil Haram langsung, ada yang mengatakan Nabi berangkat dari rumahnya, ada yang mengatakan dari rumahnya dikatakan hangatnya daripada tempat istirahat Nabi di rumah itu. Ketika Nabi kembali dari perjalanan Isra Mi'raj masih ada, hangatnya masih ada. Artinya waktunya sangat singkat sekali. Tapi dengan perjalanan yang singkat itu, Nabi dapati banyak daripada apa yang Nabi lihat, dan Nabi juga mampir ke banyak tempat malah hadirin. Sehingga Isra Mi'raj itu disebut dengan mukjizat. Karena apa? Kalau dimasukkan ke akal kita, akal manusia, perjalanan itu tidak cukup waktu sehari 2 hari, bahkan berbulan-bulan pun tidak akan cukup di zamannya. Tapi namanya mukjizat, ya tentunya mukjizat itu yang tidak bisa disaring atau tidak bisa dimasukkan ke akal, itu namanya mukjizat. Nah, kemudian di antara yang Nabi dapati para hadirin dan yang kita sampaikan selalu di majelis-majelis Isra, peringatan Isra dan Mi'raj adalah satu kisah yang mungkin akan menggugah hati dan menyadarkan kita akan sebuah pentingnya daripada perintah Allah ini. Di saat Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah, Nabi bertemu dengan sekelompok kaum para hadirin. Rudiqat ru'usuhum, yang kata Nabi, kepala mereka ini dipecah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi berjumpa dengan sekelompok kaum yang disiksa dengan dipecah kepalanya, dihancurkan kepalanya oleh malaikat. Kemudian begitu kepala itu hancur, dikembalikan lagi seperti semula, dihancurkan lagi, dikembalikan lagi, dipukul lagi sampai hancur, terus seperti itu. Kemudian Nabi tanya kepada malaikat Jibril, "Man haula?" Siapa mereka wahai Jibril? Kemudian malaikat Jibril berkata, mereka adalah orang-orang yang tatafaqal. Mereka adalah orang-orang yang berat melakukan sholat 5 waktu, wahai Muhammad. Orang-orang yang berat melakukan sholat 5 waktu. Kata malaikat Jibril, berat melakukan sholat 5 waktu. Artinya masih melakukan, tapi berat. Tidak
istiqamah, sulit bagi dia adalah beban selama waktu itu berat. Itu disiksa dengan dihancurkan kepalanya berkali-kali. Setiap dihancurkan dikembalikan lagi oleh Allah seperti semula, dihancurkan lagi, dikembalikan lagi, dihancurkan lagi. Bagi orang-orang yang mereka meremehkan sholat, orang-orang yang mereka merasa berat dengan sholatnya. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang meninggalkan sholat malam ini? Ayo kita mengajak kepada semuanya. Dan ini perintah para hadirin, ini kewajiban. Kalau kita kepengen hidup di dunia masih dalam tanggungan Allah, maka sholatlah 5 waktu. Kalau kita kepengen hidup di dunia ini, semua masalah panjenengan akan diberikan solusi. Allah akan beri kepada panjenengan rezeki terus, nikmat terus yang tiada hentinya. Kuncinya jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu ini para hadirin yang menjadi penyambung antara kita dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Summiya salatan di annaha silatun bainal abdi wa rabbih. Dinamakan salat karena diambil dari kata-kata silatun yang artinya penghubung antara hamba dengan Tuhan. Allah tidak butuh dengan salat kalau panjenengan. Seandainya satu tulung agung tidak ada yang sholat, satu bumi tidak ada yang sholat, tetap Allah Maha Mulia. Allah tidak butuh dengan sholat kita, para hadirin. Kita yang butuh dengan sholat ini. Sehingga nanti yang paling pertama ditanya oleh Allah di hari kiamat adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang paling pertama ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya di yaumul hisab adalah sholatnya. Bukan harta kita, bukan pakaian kita, bukan jabatan kita. Yang Allah tanyakan pertama kali bagaimana sholat. Nah, sekarang kita pikirkan para hadirin, mau jawab apa kita seandainya Allah tanya kepada kita, kenapa kamu sholat? Kadang semangat, kadang tidak. Kenapa kamu biarkan itu keluargamu tidak sholat? Sehingga selalu saya sampaikan, jangan sampai ada satupun orang yang tinggal seatap dengan kita yang dia meninggalkan sholat. Kalau sudah ada satu orang saja yang tinggal serumah dengan kita, dia tidak sholat, tidak akan ada kebahagiaan di rumah itu, tidak akan ada ketenangan di rumah itu. Pasti, karena Allah sudah katakan dalam Al-Quran, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah keburukan dan kemungkaran. Yang meninggalkan sholat pasti isinya keburukan semua. Maka ini pentingnya kita mengajari bagi yang para suami. Mungkin Anda saat ini sudah istiqomah sholat waktu, tapi jangan remehkan. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, "Qu anfusakum wa ahlikum." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Artinya perintah ini yang Allah perintahkan untuk kita jaga bukan hanya diri kita sendiri, istri kita, anak-anak kita, pembantu rumah tangga kita, pegawai kita, perlu kita perhatikan. Dan benar yang dikatakan Nabi Musa, di saat Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada umat Islam ini, umatnya Nabi ini untuk sholat 50 waktu. Jadi awal sejarah sholat 5 waktu ini, dulunya perintah Allah itu 50 hadirin. Dan itu Allah perintahkan di saat Isra dan Mi'raj. Kemudian Nabi turun dan Nabi menyanggupi itu, ketemu dengan Nabi Musa. Kemudian ditanya, ya Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu dan umatmu? Nabi katakan 50 waktu, sholat 50 waktu wahai Musa. Kata Nabi Musa, kembali wahai Muhammad, umatmu tidak akan mampu. Turun lagi, disuruh kembali lagi, turun lagi sampai tahun Nawab, sampai akhirnya menjadi 5 waktu. Dari 50 waktu jadi 5 waktu. Turun Nabi Muhammad, berjumpa kembali dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya, sekarang berapa waktu wahai Muhammad? 5 wahai Musa. Kemudian Musa katakan, kembalilah wahai Muhammad, umatmu tidak akan mampu. Sudah 5, suruh kembali lagi sama Nabi Musa. Nabi Muhammad mampu, Nabi Muhammad tidak mampu. Malu, sudah dikorting 45 ini sama Allah. Masih suruh kembali lagi, malu Nabi kita Muhammad. Ini bukan 50 rakaat Bapak Ibu, 50 waktu. Kalau panjenengan ini ada waktu sehari berapa jam? 24 jam. Kalau kita punya waktu kewajiban sholat 50 waktu, berarti tidak sampai setiap setengah jam kita harus sholat. Kira-kira gimana tidur kalau panjenengan kira-kira?
Yang katanya tidur sehat 8 jam, tidak ada 8 jam kalau sudah 50 waktu itu. Per setengah jam tidak sampai per setengah jam kita harus sholat. Ternyata benar kata Nabi Musa. Dan kita saksikan saat ini banyak orang yang mengaku muslim tapi mereka tidak menjalankan sholat lima waktu. Maka ini hati-hati hati. Dan kalau kita bahas terkait dengan apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang meninggalkan sholat, itu sangat banyak. Di antaranya pernah satu hari Nabi Musa kedatangan seorang wanita. Nabi Musa alaihissalam kedatangan seorang wanita, yang perempuan ini berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, ya Nabi Allah Musa, bimbing aku untuk bertobat kepada Allah. Kemudian Nabi Musa berkata, apa yang kamu telah berbuat sehingga kamu sampai meminta untuk membimbingmu bertobat kepada Allah? Wanita ini pun berkata, aku wahai Musa pernah berzina. Kata perempuan yang menghadap kepada Nabi Musa ini, aku pernah berzina wahai Musa. Kemudian aku hamil dari perzinaan itu. Dan ketika anakku lahir wahai Musa, aku bunuh dia. Zina, hamil, anaknya lahir dibunuh. Minta dibimbing tobat kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa ketika mendengar daripada apa yang telah dia lakukan, Nabi Musa katakan, ukhruji ya fajirah, pergi kamu. Menjauhlah dari diriku. Kenapa Nabi Musa takut? Takut kalau Allah murka kepada perempuan ini, kemudian Allah turunkan musibah, maka Nabi Musa pun juga akan kena musibahnya. Sehingga dikatakan dengan al-bala, yaitu musibah itu akan merata. Makanya jangan kita tuh merasa aman. Wis pokoknya aku sholat, urusan istriku tidak sholat biar yang penting aku sholat. Wis pokoknya aku sholat, urusan tetanggaku semuanya ada yang sholat, wis tidak apa-apa. Yang penting saya sholat. Soalnya tidak bisa berhati ini. Kalau sampai Allah murka kepada tetangga-tetangga kita ini yang tidak sholat, kemudian Allah turunkan musibah, kita yang sholat pun juga kena musibahnya. Nah, seandainya kalau ada di desa tempat tinggal kita, semua orang tidak sholat, kemudian kita yang sholat kita diam saja. Kita tidak mau mengingatkan, kita tidak mau ngajari, kemudian Allah murka sama orang-orang yang tinggal di sekitar kita yang tidak sholat, itu Allah turunkan bala. Balanya apa misalnya? Berupa gempa misalnya. Apakah iya semua rumah yang tidak sholat gempa kemudian rumah kita sendiri tidak goyang gitu? Allah turunkan musibah banjir bandang. Apakah iya rumah mereka yang tidak sholat banjir sampai setinggi atap rumah, kemudian rumah kita aman tidak kemasukan air gitu? Tetap kan? Sehingga kalau kita katakan ini banyak tempat-tempat itu di kota-kota tercinta yang ada di Indonesia ini, banyaknya musibah-musibah yang datang. Kalau kita bilang apakah di tempat-tempat yang ada musibah besar-besaran, apakah tidak ada orang soleh? Banyak orang soleh. Cuma karena yang bermaksiat lebih banyak daripada yang soleh. Ketika Allah murka, Allah turunkan musibah, yang soleh pun tidak kena. Nabi Musa takut kalau perempuan ini justru menjadi pemancing daripada datangnya musibah dari Allah, diusir sama Nabi Musa. Begitu diusir, datang malaikat Jibril. Ja'an Namus adalah nama malaikat Jibril kepada Nabi Musa dan berkata, ya Musa, Allah mengucapkan salam kepadamu. Dan Allah bertanya, lima radatat ta'ibah, kenapa kau usir orang yang mau bertobat wahai Musa? Bukankah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang berzina, kemudian dia hamil dan ketika anaknya lahir dibunuh? Bukankah ada dosa yang lebih besar daripada itu wahai Musa? Nabi Musa bertanya, ya Jibril, dosa apa yang lebih besar daripada itu? Kemudian mereka juga mengatakan, man taraka salata amidan muta'ammidan. Yang lebih besar dosanya daripada perempuan yang berzina, kemudian hamil daripada hasil zinanya dan anaknya dibunuh, adalah orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Maka Nabi Muhammad katakan, la tatrukanna shalah, jangan kau tinggalkan salat. Man tarakaha faqad bari'a min dhimmatillah. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah terbebas daripada tanggungan Allah. Kita susah, kita sakit, Allah tidak peduli. Kita butuh rezeki, Allah tidak peduli. Kita kena musibah, Allah tidak peduli. Oleh karenanya hati-hati, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang meninggalkan salat. Ayo yang semangat, diajak keluarga untuk salat. Ingatkan dan jangan pernah bosan untuk mengingatkan. Hari ini, diingatkan apalagi yang punya anak masih kecil-kecil belum balik, waktunya panjenengan untuk membimbing mereka
terbiasa sholat ini. Kenapa? Karena membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik kepada anak yang masih di bawah umur itu lebih mudah daripada saat mereka sudah balik. Ibarat kita itu kalau mau mengukir atau mau bikin hiasan dengan bambu, kita pilih bambu yang masih muda supaya bisa ditekuk-tekuk. Karena bambunya masih muda, ya seperti kursi dari rotan, itu kan bambu dari bambu yang muda-muda, itu bisa ditekuk, tidak patah. Tapi kalau sudah bambunya tua, maka ditekuk sekali pasti patah. Artinya apa? Artinya kalau kita membimbing anak kita sedari kecil, itu lebih mudah daripada kita nanti di saat anak sudah balik baru kita ingatkan sholat. Makanya kata Nabi Muhammad, "Alimu auladakum sholat." Ajarkan anak kalian untuk sholat di umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Kalau ibarat anak sekolah di Indonesia ini umur 7 tahun kelas berapa? Kelas 1 SD. Kalau dikatakan wajib, apa belum mereka sholat? Belum wajib. Tapi Nabi perintahkan, karena wajibnya sholat itu di saat umurnya sudah balik. Puasa juga seperti itu. Makanya orang-orang dulu itu mendidik anak-anaknya untuk puasa, dilatih, sehingga kita yang tinggal di Indonesia ini kita mengenal dengan istilah puasa beduk. Kalau jenengan cari di kitab fikih, tidak bakal ketemu dengan buku puasa beduk. Tidak bakal nemu yang namanya puasa itu mulai dari subuh sampai maghrib, itu namanya puasa. Lalu ada puasa beduk, itu cara mendidik kita, karena puasa beduk itu untuk anak-anak yang belum balik. Kita yang sudah balik, kalau mau puasa mau tobat ya jangan latihan sipil kalau tak puasa beduk. Itu udah tidak pas. Kenapa? Karena kita sudah wajib puasa beduk. Jadi dididik mulai sekarang ini. Semoga Allah jadikan anak keturunan kita sampai hari kiamat semuanya ahli sholat. Bapak yakin kalau jenengan istiqomah menjalankan sholat lima waktunya, tidak malas-malasan sholat lima waktu, dan jenengan didik semua yang di keluarga ini yang seatap dengan kita semuanya ahli sholat, pasti jenengan akan melihat perubahan yang begitu luar biasa. Ya, semoga kita semuanya dijadikan ahli sholat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, para hadirin, ada sedikit pengumuman terkait jadwal kita. Alhamdulillah selama bulan Rajab ini kita kelilingan, termasuk di malam hari ini. Sama teman-teman semuanya ini kita kelilingan tiap hari, kita baca Maulid Nabi, baik itu di kota tercinta kita Tulungagung ataupun di luar Tulungagung. Jadi di Blitar atau di Nganjuk, kita kelilingan tiap hari, sehingga kita sebut dengan agenda kita di bulan Rajab ini dengan Safari Rajab. Ada dua agenda daripada majelis salawat kita, majelis Asyifa ini setiap tahun, yaitu Safari Maulid, kelilingan maulidan di bulan kelahiran Nabi, yaitu Rabiul Awal, dan juga di bulan Rajab memperingati daripada Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami juga mengajak, mungkin ada yang belum kenal atau mungkin ada yang belum tahu dengan majelis ini, atau mungkin baru melihat di malam hari ini ada yang pakai jaket tulisannya majelis Asyifa. Apa sih majelis Asyifa itu? Majelis Asyifa ini para hadirin kita dirikan di tahun 2012 atau 13. Tahun 2012 atau 13 tepatnya di Jawa Barat. Kemudian 2014 kami dirikan di Surabaya, dan 2021 kami dirikan di kota tercinta Tulungagung. Kita beri nama Asyifa karena saya sangat berharap semua yang hadir di majelis ini diberikan syifa pada Allah. Asyifa artinya kesembuhan, sembuh zahiran wa batinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.